Warisan anti rasuah Joko Widodo. Bangsa Indonesia sudah bergelut melawan korupsi selama lebih dari 2 dekade. Setelah sempat berupaya mencabuti serabut akar korupsi lewat tim-tim ad hoc, genderang perang akhirnya ditabuhkan untuk pertama kalinya pada 2003. Ketika itu, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK didirikan dengan payung hukum berupa undang-undang. Sesuai dengan namanya, KPK dibentuk khusus untuk memberantas korupsi secara masif, menyasar seluruh penyelenggara negara beserta mitra mereka. Kelahiran KPK merupakan legasi Presiden kelima Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri. Dalam perjalanannya, KPK perlahan membangun kepercayaan publik sebagai ujung tombak memerangi korupsi. Di era Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, kepercayaan terhadap KPK menanjak dengan tangkapan-tangkapan kelas kakap. Selama periode 2009-2010, 4 menteri dan mantan terjerat jaring anti korupsi yang ditebar KPK. Namun bukan tanpa cacat, sepak terjang KPK beberapa kali diwarnai skandal dan kinerja yang dianggap buruk hingga mencoreng citra lembaga tersebut di mata publik. Pada 2011, masih di era Presiden SBY, tingkat kepercayaan terhadap KPK menurut hasil survei Lingkaran Survei Indonesia sempat anjlok ke bawah 50%. Melorotnya kepercayaan publik antara lain dipicu oleh munculnya dugaan kriminalisasi terhadap pimpinan KPK Bibit Samatrianto dan Chandra M. Hamzar. Disusul kasus korupsi yang melibatkan pimpinan Partai Demokrat, partai asal SBY. Tidak hanya itu, Ketua KPK periode 2007-2011 Antasari Azhar terseret kasus pembunuhan berencana Nasruddin Zulkarnain, Direktur Utama PT Raja Wali Putra Banjaran. Rentetan kasus tersebut dinilai sebagai peringatan terhadap KPK agar tidak terlampau berani menyikat elit politik. Dampaknya survei indikator pada 2011 menunjukkan hanya 41,6% masyarakat yang percaya KPK mampu menuntaskan kasus korupsi tanpa pandang bulu. Tingkat kepercayaan publik terhadap KPK dapat dikatakan mencapai puncaknya pada 2018 di periode pertama era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Harapan masyarakat membuncah seiring kepemimpinan Joko Widodo. Menurut survei indikator politik Indonesia di tahun itu, hampir 85% publik menyatakan percaya pada KPK. Sayangnya, kepercayaan itu kemudian terus melorot di periode kedua pemerintahan Joko Widodo. Pemicunya, revisi Undang-Undang KPK yang dinilai melemahkan KPK. Lembaga itu sulit untuk disebut independen lagi. Persepsi itu diperparah oleh bobroknya pimpinan KPK yang bertugas di bawah undang-undang yang baru. Mulai dari Lili Pintauli yang diajukan ke sidang etik Dewan Pengawas KPK karena diduga menerima gratifikasi. Lili batal menjalani sidang karena mengundurkan diri dari KPK dan tidak pernah dijerat tindak pidana korupsi. Kemudian, Firly Bahuri yang menjabat Ketua KPK menjadi tersangka kasus pemerasan terkait kasus korupsi di Kementerian Pertanian. Belum lagi terbongkarnya kasus pungutan liar atau pungli di rumah tahanan KPK yang melibatkan 66 pegawai. Kini ada pimpinan KPK yang cekcok dengan Dewan Pengawas. Alih-alih kian agresif menindak koruptor, lembaga anti rasuah malah sibuk ribut sendiri. Wajar belaka bila skor indeks persepsi korupsi kita anjlok menjadi 34, angka saat awal-awal pemerintahan Joko Widodo. Kondisi seperti ini tidak boleh dibiarkan. Bangsa ini memerlukan KPK yang kuat dan disegani publik agar tidak ada yang berani menggarong uang rakyat. Harapan disematkan pada Presiden Joko Widodo agar meninggalkan legasi penguatan kembali KPK. Upaya itu antara lain lewat pembentukan panitia seleksi atau pansel yang kredibel dan kompeten agar mampu merekrut komisioner-komisioner yang kredibel pula dan sama sekali tidak berkompromi dengan korupsi. Mesti ada kemauan agar lembaga anti rasuah itu kembali independen, berintegritas, mampu efektif mencegah dan memberantas korupsi. Kita yakin Joko Widodo amat bisa melakukan itu. Tinggal kemauan.